Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 28 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 28 Desember 2022, dengan judul, Kita akan menikmati hasil pekerjaan tangan kita. Ayat inti diambil dari Yesaya 65 ayat 22 yang berbunyi, mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Saya mendengar sorak kemenangan dari malaikat-malaikat dan dari orang-orang kudus yang ditebus, yang bunyinya bagaikan 10.000 alat musik, oleh sebab mereka tidak lagi akan diganggu dan digoda oleh setan, dan oleh sebab para penghuni dunia-dunia yang lain telah dilepaskan dari kehadirannya dan pencobaannya. Tulisan-tulisan permulaan, halaman 410. Di sana nanti, apabila kabut yang menyelubungi pemandangan kita telah disisihkan, mata kita akan melihat keindahan dunia yang sekarang kita menangkapnya hanya sekilas melalui mikroskop. Bila mana kita melihat kemuliaan langit yang sekarang dapat diamati dari jauh dengan teleskop. Bila mana kutuk dosa dihilangkan, maka seluruh bumi akan kelihatan di dalam keindahan Tuhan Allah kita. Betapa satu bidang studi terbuka untuk kita pelajari. Di sana, pelajar ilmu pengetahuan dapat membaca catatan-catatan penciptaan dan tidak menemukan catatan-catatan yang mengingatkan kepada hukum kejahatan. Dia boleh mendengarkan suara musik alam dan tidak menemukan catatan ratapan atau rintihan duka cita. Di dalam semua benda-benda ciptaan, ia dapat menemukan satu tulisan tangan, dan alam semesta yang luas memandang nama Allah tertulis besar. Dan tidak ada lagi tanda sisa dosa atau kejahatan di bumi, atau di laut, atau di langit. Seri Membina Keluarga, Jilid 3, halaman 281. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Yesaya 32 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Yesaya 60 ayat 18. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang menikmati hasil pekerjaan tangan kita di dunia baru nanti, Alkitab berkata dalam Yesaya 55 ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sebab memang
tidak ada lagi bekas-bekas dosa di dunia baru nanti. Semak duri dan kecubung adalah salah satu wujud daripada bekas dosa. Dan juga Alkitab berkata dalam Yesaya 11 ayat 6 dan 9 berbunyi, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tidak heran, tidak ada lagi yang merampok hasil kebun kita, tidak ada lagi yang mencuri buah-buahan kita. Namun terlepas dari ini semua, perlu kita ketahui bahwa Membina Keluarga Bahagia halaman 516 paragraf 2 menyatakan, rencana penebusan yang besar itu akan membawa kembali dengan sepenuhnya kepada keadaan yang diperkenankan Allah. Segala sesuatu yang telah hilang oleh dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia, tetapi bumi ini juga ditebus untuk menjadi tempat tinggal abadi bagi orang yang menurut. Inilah dasarnya bahwa apa yang kita tanam, kitalah yang menikmati hasilnya. Sebab Allah menebus bumi ini agar menjadi tempat tinggal bagi kita yang selamat. Sebab memang From Eternity Past halaman 34 paragraf 2 berkata, Allah telah menciptakan bumi untuk didiami oleh makhluk yang bahagia dan kudus. Maksud itu digenapi bila mana pembaharuan diadakan oleh kuasa Allah membebaskan manusia dari dosa dan kesusahan, bumi akan menjadi rumah abadi bagi manusia yang telah ditebus. Itu sebabnya kita dapat menikmati hasil pekerjaan tangan kita, sebab dunia ini menjadi rumah abadi bagi kita di mana tidak ada dosa dan kesusahan. Tidak ada yang merampok hasil kerja kita atau mencurinya. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 388 paragraf 3. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Yesaya 32 ayat 18. Kiranya ini menjadi pengharapan yang membawa sukacita akan kehidupan di negeri baru nanti. Tetap setia saudaraku dalam Tuhan. Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat singkat, padat, dan jelas, bahwa dunia ini Engkau tebus agar menjadi tempat tinggal abadi bagi kami yang selamat. Dan oleh karenanya tidak ada lagi bekas dosa, tidak ada lagi kejahatan. Dan karenanya bila mana kami bercocok tanam, berkebun, hasil-hasil pertanian kami, tidak ada yang akan merampok atau mencurinya, tetapi kami selaku penanam dapat menikmati hasilnya. Sebab memang dunia ini adalah dunia tempat yang aman dan selamat bagi umat-umat-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, itulah pengharapan kemuliaan. Kami pada akhirnya dapat diselamatkan saat Dia datang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.